Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soli, anak hebat. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kabar anak-anak baik dan juga sehat ya. Alhamdulillah pagi hari ini berjumpa kembali bersama saya, Pak Sigit. Kita akan bersama-sama belajar matematika di tema 6 subtema 2. Sebelum kita belajar, mari kita baca basmalah bersama-sama. Before we start our lesson for today, let's say basmalah first. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak sudah siap belajar ya? Langsung kita mulai. Nah, materi belajar hari ini yang pertama adalah jenis-jenis timbangan dan kegunaannya. Yang kedua, menentukan anak timbangan yang tepat pada timbangan duduk. Yang ketiga, menentukan banyak benda yang setara pada timbangan dapur. Dan yang terakhir, perbedaan timbangan dapur dan timbangan duduk serta kelebihannya masing-masing. Kita mulai dengan sebuah cerita. Suatu hari, Lina memberi makan si Manis, kucing kesayangannya, dengan makanan kucing kemasan. Setiap kali makan, Lina memberikan makanan kucing seberat 300 gram. Apa timbangan yang Lina gunakan? Nah, apa ya jawabannya? Kita akan mereview macam-macam timbangan yang sudah kita pelajari minggu lalu. Jenis-jenis timbangan dan kegunaannya. Minggu lalu kita sudah mempelajarinya ya. Kita ulang lagi. Kemarin sudah dikenalkan ada 5 macam timbangan. Yang pertama adalah timbangan dapur. Yang kedua adalah timbangan duduk atau disebut timbangan kodok, timbangan pasar atau timbangan dajin. Yang ketiga adalah timbangan berat badan. Ada 2 macam ya. Ada timbangan berat badan yang manual, ada pula yang digital. Yang keempat timbangan bayi. Yang kelima timbangan digital. Oke, mari kita mereview macam-macam timbangan dan kegunaannya ini melalui tabel berikut ini. Oke, yang pertama timbangan dapur. Timbangan dapur ini berguna untuk mengukur berat tepung, gula, margarin, bumbu masak, dan buah. Sering ditemukan di rumah-rumah. Yang kedua, timbangan duduk. Timbangan duduk berguna untuk mengukur berat beras, daging, gula, dan buah. Sering ditemukan di pasar dan juga warung-warung. Yang ketiga adalah timbangan berat badan. Timbangan berat badan digunakan untuk mengukur berat badan manusia. Sering ditemukan di tempat pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik kesehatan. Yang keempat, timbangan bayi. Timbangan ini berguna untuk mengukur berat bayi setelah lahir dan juga ketika balita. Dapat ditemukan di rumah sakit, puskesmas, klinik bersalin, ibu dan anak. Yang terakhir adalah timbangan digital. Timbangan digital berguna untuk mengukur berat daging, ikan, sayur, dan buah. Sering ditemukan di supermarket. Timbangan ini memerlukan aliran listrik agar dapat digunakan. Berikutnya kita berlatih menentukan timbangan yang tepat. Yang pertama, ibu menimbang tepung, margarin, dan gula untuk menimbang kue, maka timbangan yang tepat digunakan adalah timbangan dapur. Yang kedua, pedagang sayuran di pasar menimbang cabai, maka timbangan yang tepat adalah timbangan duduk. Dan yang ketiga, Nina menimbang berat badan, maka timbangan yang sesuai adalah timbangan berat badan.
Berikutnya, yang sedikit lebih kecil lagi, urutan keempat di sini adalah 1 ons, dan urutan terakhir yang paling kecil ini adalah 0,5 ons atau setengah ons, separuh dari 1 ons. Catatan penting di sini ketika kita menimbang menggunakan timbangan duduk adalah yang perlu diperhatikan. Setelah menaruh benda pada wadah dan meletakkan anak timbangan pada sisi yang berlawanan, maka pada bagian tengah ada indeks penunjukan. Jika seimbang, maka kedua sisi pada indeks penunjukan ini mendekati lurus atau lurus sempurna. Artinya, berat benda yang ditimbang sama dengan berat anak timbangan atau bandul yang diletakkan. Benda yang ditimbang di sini adalah jagung. Di sini anak-anak bisa lihat ya, indeks penunjukannya tepat lurus. Maka di sini berat jagung ini beratnya adalah sama dengan 2 bandul yang masing-masing bandul beratnya 1 kg. Maka berat dari jagung di sini adalah 2 kg. Oke, kita berlatih dengan menentukan bandul yang tepat untuk menimbang benda-benda berikut ini. Yang pertama, berat sekantong beras 5 kg, maka bisa ditimbang menggunakan 5 bandul atau 5 anak timbangan yang masing-masing beratnya 1 kg. Karena kalau dijumlahkan 1 kg ditambah 1 kg ditambah 1 kg ditambah 1 kg dan ditambah 1 kg, maka beratnya adalah 5 kg. Yang kedua, ayah membawa 2 kg jeruk. Nah, kita bisa menimbang menggunakan 4 anak timbangan yang beratnya masing-masing 500 gram. Tadi sudah kita bahas bahwa 500 gram jika ada 2, maka beratnya setara dengan 1 kg. Maka jika ada 4 bandul yang beratnya masing-masing 500 gram, maka beratnya adalah 2 kg. Bisa juga kita menimbangnya menggunakan 2 bandul yang beratnya masing-masing 1 kg. Jumlahnya akan setara dengan 2 kg. Oke, yang ketiga, di dapur ada 500 gram garam. Maka kita bisa menimbangnya menggunakan 1 buah anak timbangan yang beratnya 500 gram. Berikutnya cerita lagi. Setelah memberi makan si manis, Nina membantu ibunya di dapur untuk membuat kue. Nina diminta ibunya menimbang 250 gram tepung terigu. Manakah gambar pada jarum timbangan dapur yang paling sesuai dengan bahan yang Nina timbang? Tadi yang ditimbang berapa anak-anak? Ada 250 gram. Kita lihat ada 2 timbangan di sini yang menunjukkan ke angka yang berbeda. Yang di atas yang menunjukkan angka 250. Sedangkan yang di bawah di sini menunjukkan angka 150. Maka timbangan yang tepat menunjukkan benda yang Nina timbang di sini dengan berat 250 gram, maka adalah timbangan yang atas ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang menentukan banyak benda yang setara dengan berat yang ditunjukkan oleh timbangan dapur. Satuan berat benda yang sering digunakan dalam timbangan dapur adalah gram atau disingkat G. Catatan pentingnya di sini, angka yang ditunjukkan jarum setelah benda ditaruh pada wadah timbangan menunjukkan berat benda yang ditimbang. Di sini contohnya adalah seekor ikan. Ikan ditimbang menggunakan timbangan dapur. Di sini beratnya menunjukkan ke angka 500 gram. Maka berat ikan di sini adalah 500 gram. Berikutnya, ayo berlatih. Di sebelah kiri di sini ada timbangan yang sudah menunjukkan ke angka tertentu dari berat sebuah benda di sini ya. Kemudian di sebelah kanan ada benda berikut dengan beratnya. Oke, kita akan menjodohkan ya anak-anak. Dari yang pertama yang paling atas ini beratnya adalah 200 ya. Di jarum menunjukkan ke angka 200. Maka di sini benda apa yang beratnya 200 gram? Benda yang dimaksud adalah
mentega. Yang kedua, jarum timbangan dapur menuju ke angka 100 gram. Maka benda yang ditimbang di sini yang kedua adalah susu bubuk. Dan yang ketiga di sini jarum timbangan menunjukkan ke angka 150. Maka benda yang ditimbang adalah coklat. Baik, berikutnya satu buah jeruk beratnya 100 gram. Satu buah pepaya beratnya 500 gram. Berapa banyak jeruk dan pepaya yang ditimbang sesuai dengan angka yang ditunjukkan jarum timbangan? Nah, di sini yang pertama kita akan menghitung jumlah jeruk ya. Pada jarum timbangan menunjukkan angka 500 gram. Maka jika satu buah jeruk beratnya 100 gram, maka ada berapa jeruk ya di sini ya? Kita hitung saja di sini. Satu buah jeruk beratnya 100. Dua buah jeruk beratnya menjadi 200. 3 buah jeruk menjadi 300. 4 buah jeruk menjadi 400 dan 5 buah jeruk beratnya tepat 500 gram. Maka banyak jeruk yang bisa ditimbang adalah 5 buah jeruk. Berikutnya yang kedua. Di sini jarum timbangan sama menunjuk ke angka 500 gram. Maka jika pepaya ditimbang ada berapa ya? Satu buah pepaya tadi beratnya 500 gram. Maka berat pepaya yang dapat ditimbang hanya satu saja ya, satu buah pepaya. Oke, berikutnya perbedaan menimbang dengan timbangan dapur dan timbangan duduk. Apa saja ya kelebihannya masing-masing timbangan ini? Nah, ini merupakan timbangan duduk. Ciri-ciri dari timbangan duduk ini ada satu set anak timbangan ya, dan juga ada indeks penunjukan tadi yang sudah Pak Guru jelaskan. Nah, kita akan uraikan ciri-cirinya ya. Yang pertama, benda yang ditimbang biasanya ukurannya sedang hingga besar. Yang kedua, dapat menimbang hingga bobot 15 kg. Yang berikutnya, satuan berat yang ditunjukkan biasanya dalam satuan kilogram atau kg dan juga ons atau hg. Berikutnya, terdapat bagian wadah, tempat anak timbangan dan anak timbangan, serta indeks penunjukan pada bagian tengah timbangan. Jika seimbang, maka kedua sisi mendekati lurus atau lurus dengan sempurna. Berikutnya adalah timbangan dapur. Nah, timbangan dapur memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terdapat bagian wadah dan juga panel berisi angka dan juga jarum. Dapat menimbang hingga berat 3 kg. Benda yang ditimbang biasanya berukuran kecil dan juga ringan. Satuan berat yang ditunjukkan biasanya adalah gram atau G. Berikutnya adalah tugas. Nah, tugas anak-anak hari ini adalah melakukan pengukuran berat di rumah. Kerjakan sesuai dengan perintah pada video berikut ini. Semangat mengerjakan ya anak soleh. Nah, ada 2 nomor. Yang pertama sebagai berikut. Silahkan dicatat dan ditulis pada buku tugas anak-anak. Dan yang kedua adalah ini. Jika sudah selesai, maka anak-anak bisa foto dahulu ya. Besok pada hari Sabtu, anak-anak bisa upload pada link Google Form yang sudah dibagikan di Google Classroom atau di pemberitahuan WhatsApp grup kelas masing-masing. Baik anak soleh, sekian dulu ya belajar kita hari ini. Alhamdulillah. Tetap semangat untuk belajar, sholat 5 waktu dan selalu menjaga kesehatan. That's all our lesson for today. See you next. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.